Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari saya sendiri Agung Rumelar Nasaini Dan saya Linda Trisundari. Saya Yani Taryani. Di sini kami akan menyampaikan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk itu, Yuk kita simak bersama-sama. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penganggaran. Nah, teman-teman, ternyata penganggaran dan anggaran itu berbeda ya. Bedanya apa? Mari kita simak perbedaannya. Nah, untuk penganggaran ini merupakan suatu proses penyusun anggaran atau suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data, dan informasi, pembagian tugas, implementasi dan rencana tersebut sampai dengan pengawasan dan evaluasi. Sementara anggaran itu apa? Nah, anggaran ini hasil dari penganggaran seperti itu. Selanjutnya, teman-teman juga harus memperhatikan cara-cara untuk menganggarkan suatu di perusahaan. Yang pertama itu teman-teman harus yang namanya realistis atau sesuai dengan fakta. Jadi tidak mengada-ngada maksudnya mengada-ngada begitu. Jadi harus benar-benar sesuai fakta gitu ya. Jangan sampai membohongi data atau informasi padahal kita mengetahui sebetulnya seperti itu. Dan yang kedua itu artinya fleksibel atau tidak kaku gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan antara situasi dan kondisi. Entah itu misalkan saat kita menganggarkan di saat ini atau untuk kemudian hari seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel. Dan yang ketiga itu yang namanya continue atau terus menerus. Jadi untuk continue ini anggaran perusahaan yang harus diperhatikan terus menerus dan bukan bersifat insidental atau sementara. Jadi sifatnya itu untuk jangka panjang ya teman-teman. Nah, itulah untuk syarat yang harus diperhatikan dalam menganggarkan sesuatu. Dan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kami juga yang bernama Teh Yani untuk materi penganggaran selanjutnya. Nah, setelah kita menyimak pembahasan mengenai pengertian dan unsur-unsur yang terdapat pada penganggaran, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi dan jenis-jenis anggaran. Dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi anggaran ini berkaitan erat dengan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jadi bagaimana perusahaan itu menetapkan tujuan yang diinginkan, kemudian menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, menetapkan sasaran, menetapkan produk, kemudian sumber daya, serta memasarkan produk tersebut. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah perencanaan ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, bangunan, kemudian mesin, sumber daya untuk menghasilkan produk tersebut, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu activating atau menggerakkan. Nah, dia mengarahkan, mengelola, juga menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi setiap sumber daya ini diarahkan dan dikoordinasi antara satu dengan yang lain agar dapat bekerja secara optimal. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Jadi artinya ini memastikan bahwa sumber daya yang ada itu bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian selain keempat fungsi manajemen, anggaran ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat perencana dan yang kedua
pengendalian. Yang pertama yaitu sebagai alat perencana. Jadi anggaran itu merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggotanya yang bertindak. Karena itu dalam fungsi perencanaan ini, anggaran memiliki beberapa manfaat. Di antaranya itu yang pertama, memberikan pendekatan terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggotanya. Yang kedua yaitu mengarah pada tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba usaha. Nah, yang ketiga yaitu mendorong semua anggota organisasi berkomitmen untuk mencapai sasaran. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Nah, maksudnya di sini anggaran itu berguna sebagai alat penilai apakah perusahaan ini telah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, karena itu dalam fungsi pengendalian ini anggaran memiliki berbagai manfaat. Salah satunya yaitu menjadi tolak ukur atau standar organisasi. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari anggaran, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional, yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup seluruh kegiatan usaha dalam memperoleh pendapatan. Nah, anggaran operasional ini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Kemudian yang kedua yaitu anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu anggaran kas, anggaran neraca, dan juga anggaran investasi. Baik, selanjutnya mengenai usaha yang akan kami angkat akan dibahas oleh rekan saya yaitu Agung Gumelar Nasaini. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan usaha yang diangkat dalam studi kasus penganggaran perusahaan, yaitu mengenai usaha Alini Makmur Sejahtera yang merupakan usaha supplier rumput sintetis. Usaha Alini berasal dari kata Agung, Linda, dan Yeni, yang memiliki visi menjadikan supplier rumput sintetis tersebar di seluruh Indonesia, dan dengan misi bersinergi untuk meningkatkan perekonomian umat, meningkatkan strategi penjualan, memaksimalkan pelayanan dalam penjualan baik secara offline dan online. Tujuan usaha kita yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, setelah kita mengetahui usaha, visi, misi, dan tujuan dari usaha supplier rumput sintetis, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai program penganggaran pada usaha rumput sintetis. Yang pertama yaitu sewa kos sebesar Rp600.000 per bulan. Nah, mengapa kita memilih untuk menyewa kos? Karena kita sebagai supplier. Nah, supplier itu artinya memasok barang untuk akhirnya dijual kembali. Nah, untuk memasok barang ini kita perlu adanya tempat untuk menyimpan barangnya. Oleh karena itu kita memilih untuk sewa kos. Nah, yang kedua yaitu pembelian awal rumput sintetis sebanyak 100 meter dengan harga Rp100.000 per meternya. Jadi 100 meter dikali dengan Rp100.000 per meter menjadi Rp10 juta. Yang ketiga yaitu ada pembelian lem fog kaleng sebanyak 1 kaleng dengan harga Rp400.000 per kaleng. Jadi 1 kali Rp400.000 sama dengan Rp400.000. Dan yang keempat itu ada penganggaran
orang dengan biaya sebesar Rp150.000 per orang. Jadi 2 orang dikali Rp150.000 menjadi Rp300.000. Kemudian yang kelima yaitu ada biaya operasional transportasi. Di sini kami menganggarkan untuk biaya berupa bensin seharga Rp20.000 per hari. Kemudian karena kita juga melakukan penjualan secara online, maka kita menganggarkan untuk biaya operasional marketing. Nah, di sini kami menganggarkan untuk kuota sebanyak sebesar Rp65.000 per bulan. Kemudian yang terakhir, karena kita melakukan penjualan secara offline, maka kita menganggarkan untuk jasa sebanyak 100 piece dengan harga Rp500. Jadi 100 kali 500 jadi total keseluruhan dari anggaran kita itu sebanyak Untuk konsep marketing kami melakukan 2 metode. Yang pertama offline dan online. Kedua metode ini tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi atau mewujudkan visi dan misi usaha kami. Untuk offline ini kami melakukan penyebaran brosur kemana tempatnya, yaitu tempat keramaian-keramaian seperti stasiun, pasar, dan lain sebagainya. Dan untuk yang online ini kami melakukan beberapa langkah atau tempat yang strategi. Tentunya kami menggunakan marketplace dan sosial media. Nah, untuk mengefektifkan kedua cara ini kami membagi tugas tentunya. Dan untuk marketplace ini kami menggunakan Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk Tokopedia ini akan dioperasikan oleh Teh Yeni, sedangkan Shopee oleh saya sendiri. Sedangkan untuk sosial media berupa Instagram dan Facebook itu akan dioperasikan oleh Teh Agung. Nah, inilah konsep marketing kami di mana semua semua sisi mempunyai peran gitu. Semoga dengan konsep marketing ini bisa mewujudkan visi misi usaha Alimi Aqua Sejahtera Sang Supplier untuk sintetis yang insya Allah akan menyebar di seluruh Indonesia. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai penganggaran usaha supplier rumput sintetis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.